Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan materi fikih ibadah 2 dalam silabus yang kita sudah sepakati, kita hari ini membahas tentang masjid. Alhamdulillah adik-adik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka melalui video WA ya. Dan ini merupakan kelanjutan daripada materi kita adik-adik. Jadi terkait dengan itu, seperti yang tadi Bapak sampaikan melalui pesan video, bahwa aktivitas kita harus dibangun, bukan hanya Bapak memberikan satu materi kemudian disimpan sebagai bagian daripada arsip perkuliahan, tetapi Bapak menginginkan dalam setiap perkuliahan ada bentuk seperti perkuliahan tatap muka, ada interaksi. Jadi adik-adik dapat mengunggah pertanyaan atau penjelasan yang lebih rinci barangkali, karena kita tidak tentu dalam menyampaikan materi tentu tidak lengkap ya, tidak semua sampai, apalagi dengan durasi misalnya cuma 5 kali 14 sekitar 70 menit ya. Sementara kalau kita lihat bahwa bobot daripada fikih ibadah 2 ini bobotnya adalah sekitar 2 SKS. Jadi maksimal mungkin 100 menit. Nah, 30 menit itu bisa kita manfaatkan. Sisa dari penyampaian Bapak bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Silahkan langsung tanyakan apa-apa yang memang kiranya perlu diperjelas. Ya, kiranya perlu diperjelas. Insya Allah nanti Bapak akan unggah kembali jawaban-jawaban tersebut melalui video ya. Jadi kita seperti itu jalannya perkuliahan. Jangan Bapak menyampaikan materi kemudian tidak ada reaksi apa-apa, interaksi apa-apa dari adik-adik ya, untuk melengkapi bahwa aktivitas perkuliahan ini memang berjalan dengan adanya interaksi itu adik-adik. Baik adik-adik, kita masuk pada materi kali ini. Materinya adalah masjid. Nah, penting bagi kita bahwa banyak sekali semangat umat Islam untuk membangun sebuah masjid. Masyarakat ada yang bahkan ada yang individu ya, individu dari satu komunitas masyarakat yang membangun masjid secara individu adik-adik. Artinya dengan biaya dan ongkos sendiri membangun masjid. Ada juga yang bergotong royong membangun masjid, dan itu karena mereka atau giroh daripada semangat daripada membangun masjid karena janji Allah Subhanahu wa taala ya, yang dituangkan dalam
sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana orang yang membangun masjid karena mengharapkan ridha Allah, pasti Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Bayangkan rumah yang ada di surga. Dan hadis ini adalah muttafaq alaih, kesepakatan yang banyak, muttafaqun alaih, disepakati oleh semua perawi hadis. Adik-adik yang dirahmati Allah, nah girah semangat dari membangun masjid ini tentu menimbulkan satu dasar daripada janji Allah pada orang-orang yang membangun masjid, baik secara gotong royong maupun individu. Itu janji Allah pasti, insya Allah. Nah, ini menimbulkan satu semangat bagi masyarakat, bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, menimbulkan satu semangat kira. Secara pribadi kita barangkali ingin membangun masjid, tapi di dalam kenyataannya kemampuan itu juga dapat diukur. Makanya ada yang membangun masjid dengan bergotong royong, dan ada pula yang membangun masjid dengan sendiri karena kemampuan. Nah, ini kemudian kita akan berangkat dari ini tentang masjid yang janji Allah akan memberikan orang-orang yang membangun masjid karena Allah semata. Allah akan menjanjikan satu istana atau rumah di surga. Nah, ini ya. Kemudian tentu keberadaan masjid ini juga akan diiringi dengan mengisi, bukan hanya membangun, tetapi mengisi masjid itu seperti meramaikan. Dalam hal ini tentu masjid itu tempat ibadah, khususnya ibadah sholat. Pada masa Rasulullah, masjid itu juga yang pertama-tama dibangun adalah sebuah masjid ketika hijrah ke Madinah. Nah, aktivitas daripada masjid itu juga digunakan untuk berbagai urusan-urusan yang terkait dengan urusan agama, terkait dengan urusan politik, terkait dengan urusan ekonomi, ya, di masjid pada masa Rasulullah. Nah, adik-adik, di sini ada aturan-aturan bagaimana kita menyikapi ketika kita berada di masjid. Yang pertama di sini tentu berangkat dari keutamaan membangun masjid, ya. Di sini Utsman bin Affan menuturkan Nabi bersabda, orang yang membangun masjid karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Bagaimana sikap kita dalam tata cara untuk ke masjid? Di sini ada uraian-uraiannya. Seperti di sini yang pertama adalah doa ketika berangkat ke masjid. Nah, doa ketika berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid, seseorang disunahkan membaca doa, ya. Doanya atas dasar hadis Bukhari Muslim yang telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya. Yang maknanya di sini, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, pandanganku,
pendengaranku, sebelah kananku, belakangku, uratku, dagingku, darahku, rambutku, dan kulitku. Cahaya doa ketika berangkat ke masjid. Jadi di sini disunahkan untuk berdoa. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan di sini yang maknanya di sini, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, lisanku, pendengaranku, penglihatanku, belakangku, depanku, atasku, dan bawahku. Ya Allah, berikan cahaya kepadaku. Nah, ini doa dari sunnah ketika mau berangkat ke masjid. Jadi ada aturan-aturan, tuntunan-tuntunan yang menyatakan bahwa kita disunahkan untuk berdoa ketika hendak berangkat ke masjid. Nah, ini nanti doanya tentu kalian cari ya dalam hadis bagaimana doa ketika berangkat ke masjid. Di sini Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Nah, nanti terusnya dicari. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi ketika doa mau berangkat ke masjid dan di sini ada tuntunan lagi doa ketika masuk dan keluar masjid. Di sini juga nanti adik-adik cari doa tersebut ya. Di mana di sini yang maknanya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wajahnya yang Maha Mulia, dan kekuasaannya yang Maha Dahulu, dan godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, ya Allah, bersolawatlah atas Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Ini salah satu doa ketika mau masuk ke dalam masjid. Dan di sini ada doa keluar dari masjid, maka disunahkan mendahulukan kaki kiri sambil berdoa katanya ya. Sambil berdoa dengan nama Allah, ya Allah, bersolawatlah atas Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu kedermawanan-Mu untukku. Pintu-pintu kedermawanan-Mu untukku. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini penting bagi kita semua adik-adik. Semua aktivitas kita di dalam Islam, di dalam syariat Islam, ada tuntunan-tuntunan yang dibangun terkait dengan sikap dan perilaku kita yang berbentuk di sini tuntunan doa-doa. Jadi bukan hanya kita semangat datang ke masjid, tetapi juga ada tuntunan doa-doa bagaimana kita doa ketika berangkat ke masjid dan masuk ke masjid dan keluar ke masjid. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu